Kita membuka dalam Alkitab di tangan kita masing-masing, Matius pasal yang 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 13, jemaat Tuhan membaca ayat 14 secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini setiap kita boleh ada di tempat ini, pastinya kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk bisa ada di tempat ini. Tuhan tidak melihat kita ada di gereja. Tuhan tidak melihat kita datang tempo, tapi yang Tuhan lihat hati kita yang mau serius dengan firman Tuhan. Maka konsentrasi kita dengan firman, jangan lihat kiri kanan, karena di sebelah kiri kanan kita ada baju-baju merah yang banyak. Fokus kepada firman, karena firman itu yang akan mengubah kita, bukan jumlah orang yang mengubah kita. Maka hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluarga yang menjadi garam dan terang dunia. Tapi di tema yang diberikan itu keluarga yang menjadi terang dan garam. Kenapa konteks ini dikatakan didahului firman Tuhan? Yesus bicara tentang garam dan juga baru terang. Bukan kata terang dulu baru kata garam. Kita akan belajar bersama dari konteks ini. Bapak Ibu jemaat, setiap keluarga tentu memiliki kerinduan yang paling dalam melihat keluarganya diberkati Tuhan. Makanya ketika orang bilang kamu mau diberkati, semua orang pasti menjawab ya, amin, saya mau diberkati. Kita semua punya harapan yang sama. Kita mau rumah kita itu penuh dengan kasih mesra. Tiap hari anak-anak kita nurut. Tiap hari orang tua kita tidak marah-marah di rumah. Tiap hari kita dipenuhi dengan berkat. Meja makan kita ada saja berkat-berkat terpenuhi, sehingga senyum-senyum terpancar di dalam rumah. Kita semua tidak rindu supaya keluarga kita itu tiap hari penuh dengan angkara murka. Kita rindu keluarga kita dari bangun pagi sampai tutup mata kita tidur malam, keluarga itu aman-aman saja. Dan itu hanya ada di kisah dongeng, karena realitanya tidak seperti itu. Keluarga kita adalah keluarga yang mau diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu pertanyaan dalam diri kita. Apakah tujuan Allah membentuk sebuah keluarga hanya supaya keluarga itu mengalami kedamaian? Ataukah Alkitab memberikan kita petunjuk yang berbeda, bahwa keluarga jauh lebih besar daripada sekedar hidup rukun? Keluarga punya fungsi atau keberadaan keluarga jauh lebih besar daripada hanya sekedar hidup enak. Karena keluarga hadir di zaman sekarang berdampak bagi dunia. Kenapa? Karena pertama kali Tuhan ciptakan keluarga di Taman Eden itu punya fungsi, punya tugas. Sama-sama mengelola Taman Eden. Sama-sama melibatkan Tuhan. Dan tujuan Tuhan ciptakan keluarga supaya terjadi harmonisasi dalam keluarga. Makanya waktu sebuah pernikahan akan dilangsungkan, beta paling suka itu pada saat tos. Karena mungkin orang menganggap
dalam pernikahan adalah dua insan yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mereka dipersatukan dalam ikatan kudus, maka keluarga itu adalah keluarga yang kudus. Sehingga waktu berkat dicurahkan belum masuk, karena keluarganya sudah mengalami berkat. Sehingga jangan pernah lalaikan yang namanya pelayanan pribadi di tengah keluarga. Jangan pernah anggap enteng ketika konseling pranikah itu harus di awal sebelum pernikahan itu disatukan. Karena disitulah awal di mana sama-sama belajar dan sama-sama mengerti, bahkan sama-sama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin secara otomatis keluarganya dalam berkat. Alkitab memberikan petunjuk yang luar biasa. Allah menempatkan setiap keluarga menjadi alat di tangannya. Makanya waktu Adam merusak perjanjian dengan Tuhan, Adam merusak hubungan dengan Allah pertama kali di Taman Eden. Keluarganya diboyong. Dia dengar firman, dia dengar lagi kata-kata dari istrinya. Maka keluarga itu runtuh, mereka hancur, dibuang dari Taman Eden. Tuhan memulihkan keluarga, dia turun di tengah-tengah keluarga. Dia ada dalam pernikahan, dia ada dalam sebuah ikatan keluarga. Dan kita adalah penerus-penerus keluarga yang harus menjadi berkat. Namun hari ini kita hidup di zaman ketika nilai-nilai keluarga semakin menyusut. Bukan saja angka ekonomi menyusut, tapi nilai-nilai keluarga semakin terkikis. Komunikasi diganti dengan gadget. Atau segala sesuatu WA. Makanya ada grup-grup keluarga yang hanya pergi di dapur, datang kasih WA. Sudah siap makanan? Makan apa? Menunya di-share di keluarga, grup keluarga. Komunikasi diganti gadget. Kejujuran dianggap bodoh. Kenapa kejujuran dianggap bodoh? Kan bilang kalau mama ada. Untuk kenyamanan, untuk kebahagiaan bersama. Makanya jangan bilang kalau ada. Karena apa? Orang udah datang di rumah. Bilang saja mama ada keluar. Bilang saja papa saya ada. Kejujuran dipandang, dianggap kebodohan. Kesetiaan dipandang kuno. Hari segini mau setia sama satu pasangan. Saya bisa jauh-jauh bilang bahwa katong dalam pernikahan, setia dalam pacaran anak-anak muda. Hari ini dia katakan cinta di si A, besok lagi katakan cinta di si B. A tidak tahu apa yang dilakukan di B. Kesetiaan dianggap kuno pada zaman. Kekudusan dianggap tidak lagi penting. Jangan sok suci. Sekali-sekali kita biasa saja. Karena zaman menuntut hal demikian. Bahkan banyak keluarga Kristen hidup jauh berada dengan keluarga seperti keluarga yang tidak mengenal Kristus. Hidup sudah lagi tidak terkontrol. Nah, dalam keadaan seperti inilah Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Makanya Bapak Ibu, ketika kita membaca kamu adalah garam dunia, Yesus langsung berbicara secara tegas di ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tetapi latar belakang sebelum itu di pasal yang kelima ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit. Yesus waktu lihat orang banyak, Yesus naik ke bukit nunggu murid-murid untuk mau diajarkan kepada mereka. Yesus bukan tidak peduli dengan banyak orang.
sudah mengalami kasih Kristus. Jadi kita adalah agen-agen pembawa berita Injil. Sebelum kita menjadi agen pembawa berita Injil, karakter kita dulu dibentuk, kehidupan kita dulu dibentuk, hubungan pribadi kita dulu diarahkan kepada Tuhan. Kalau kita memberi, kita harus menerima. Kita harus full isi tangki kita, baru kita bisa jarak perjalanan jauh dengan motor atau mobil. Kalau kita sendiri tidak isi, kita sendiri tidak paham, kita sendiri tidak mengenal siapa yang akan kita ajarkan, maka hidup kita akan sama dengan dunia. Yesus tidak berkata usahakanlah supaya menjadi garam di ayat ini. Tapi Yesus berbicara, jadi kamu adalah garam dunia. Kamu adalah, artinya menjadi garam dan terang adalah identitasmu sebagai anak Allah. Yang Yesus mau bahwa hidup kita diubah cara pandang kita. Kamu adalah, berbicara tentang identitas kita. Jadi bukan sekedar kita punya tugas memberi garam. Yesus tidak katakan bahwa tugasmu memberi garam, tugasmu memberi terang. Kamu adalah terang itu, kamu adalah garam itu. Identitasmu, karena kamu milik Kristus, maka kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Bukan kamu menjadi garam atau kamu menjadi terang. Kamu jadi garam dulu baru diselamatkan, tidak. Kamu adalah milik Kristus, identitasmu anak Allah, kamu harus berfungsi sebagaimana identitasmu. Itu yang Yesus katakan. Maka kamu adalah garam. Di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, ini memberikan petunjuk kepada kita urutan yang sangat penting. Yesus berbicara tentang ucapan bahagia di dalam ayat sebelumnya. Yesus memulai membentuk karakter para murid. Jadi murid-murid tidak langsung lihat orang-orang. Tipe Tuhan Yesus itu kalau dia melayani orang banyak datang dengan tujuan supaya dia mau diagungkan, dia memusingkan diri. Dia pergi ke tempat yang sunyi, dia cas hidupnya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang dunia tidak, semakin orang datang semakin kita bangga karena kita dikenal banyak orang. Pola Yesus tidak seperti itu. Semakin orang datang untuk lihat dia, semakin orang datang untuk dengar, semakin orang datang supaya mengagungkan dia, dia pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Itu pola Yesus. Karena yang dia mau adalah hati mereka yang rindu firman-Nya. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, yang kita suka itu dipuji, diagungkan dalam melayani. Yesus tidak seperti itu. Yesus mengasingkan diri dan dia berdoa karena dia butuh kehendak Bapa yang dinyatakan kepada dirinya. Maka di dalam ayat 13, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Yesus terlebih dahulu membentuk karakter mereka. Makanya saya katakan tadi, misi itu lahir dari karakter, pelayanan lahir dari kehidupan, dan kesaksian lahir dari hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau kamu pernah diubahkan oleh Tuhan, bagaimana bersaksi dalam kehidupan? Kalau pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita melayani dengan hati, bagaimana kita bisa melayani banyak orang? Maka pelayanan yang kita tonjolkan dilahirkan dari kehidupan realita. Karena itu kita melihat ada 3 kebenaran besar yang dinyatakan dalam konteks ini. Kita tidak menjadi garam supaya orang lain diselamatkan, tapi kita adalah milik Kristus yang harus membawa terang garam bagi banyak orang. Keluarga menjadi garam terang itu dimulai dari karakter Kristus. Makanya di dalam ayat yang ketiga ucapan bahagia disampaikan oleh Yesus. Yesus sebelum berbicara mengenai garam dan terang, dia berbicara mengenai apa? Miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa
kualitas yang baik. Kalau ayah diktator dan hanya semua keputusan anak harus ikut, bagaimana di luar anak bisa menghormati keputusan-keputusan para hamba? Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus waspada dengan karakter kita tiap hari di dalam keluarga. Bukan kita berkata jagalah reputasimu, jagalah pengaruhmu, jagalah nama baikmu, tapi jagalah hatimu supaya engkau tidak jatuh di dalam dosa. Karena hati menentukan seluruh kehidupan. Hati menentukan semua tindakan-tindakan kita. Muka boleh dipoles baik, boleh tersenyum, tapi jika hati tidak nyaman dengan seseorang, itu pasti terpancar lewat aura kita. Seperti pohon mangga, dia tidak akan pernah berbuah di mana buahnya dipaksa untuk ada di ranting, tapi dia akan berbuah dengan sendirinya kalau airnya ada banyak. Dia akan berbuah sendiri kalau akarnya kuat merambat dan mencari air. Dengan sendirinya dia akan tumbuh tanpa kita memisahkan buah mangga. Demikian pula dengan kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita mendengar firman saja ogah-ogahan? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak sungguh-sungguh peka dengan kehendak Tuhan? Makanya di dalam firman Tuhan di Ulangan 28 kata berkat itu. Yang pertama, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dunia. Kata perhatikan janji Tuhan. Kita ada dalam janji. Kita bukan ada dalam kutuk dan hukum. Waktu kita buat kesalahan bukan berarti keselamatan hilang. Waktu kita buat kesalahan bukan berarti Allah langsung kutuk, tidak dapat apa-apa. Waktu kita buat kesalahan, Tuhan menanti kita dengan kasih-Nya supaya kita kembali bertobat. Karena Dia sudah menyelesaikan segala kutuk kita dan hukum kita sudah diselesaikan oleh Dia. Yang Tuhan mau dengar baik-baik, karena kalau kita tidak dengar baik-baik firman Tuhan, kita salah kaprah dalam menjalankan firman. Makanya firman harus didengar baik-baik. Selama akarnya sehat, selama firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh masuk di dalam hati kita, maka kita akan bertumbuh dengan suburnya dalam situasi dan musim apapun. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dituntut buah yang sehat kalau akar kita itu sehat. Seorang ayah bisa menjadi garam bukan ketika berkhotbah kepada anak-anaknya. Pagi hari kamu sebelum bangun kamu baca Alkitab. Sebelum kamu bangun, sesudah kamu bangun kamu harus baca Alkitab. Kamu harus berdoa, kamu harus bersaksi. Ayah sendiri tidak pernah lakukan itu. Bangun pagi ayah ambil HP langsung nonton. Bangun pagi ayah langsung buka TV karena ada bola.
busuk karena tidak ada kulkas. Maka dipakailah garam untuk bisa mencegah pembusukan. Daging diawetkan, garam memperlambat proses pembusukan. Kalau kata pakai garam, kita biasanya pakai garam untuk cuci dinding supaya tidak cepat rusak. Beta pakai garam untuk cuci panci-panci, ya, dengan sambal-sambal, kaca-kaca gelas dan juga piring supaya tidak bau amis, campur dengan garam. Maka semua peralatan menjadi insop pakai garam. Jadi garam itu memperlambat pembusukan. Nah, kehidupan kita sebagai orang Kristen, keluarga juga dipanggil untuk apa? Menahan laju perusakan moral yang terjadi di tengah dunia. Kita sudah hidup di tengah dunia yang rusak moralnya. Kita ada di tengah-tengah dunia yang kebudayaan membenarkan hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Dosa dianggap biasa, padahal firman Tuhan bilang itu dosa. Tapi kita menganggap itu biasa karena budaya. Dianggap normal, dianggap itu biasa saja karena kemajuan zaman menuntut itu. Seperti tadi, kebohongan dianggap hal biasa. Orang tua mengajar anak supaya jujur putih dan jujur hitam. Jujur yang bohong-bohong biasa saja. Bohong biasa saya nggak apa-apa. Saya bisa terlalu dibesar-besarkan. Kita menghalalkan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Perselingkuhan dianggap wajar karena ada anggapan namanya juga laki-laki, biasalah selingkuh-selingkuh tipis. Lihat wanita-wanita cantik itu normal-normal saja, ya, normal. Tapi keinginan untuk memiliki itu yang tidak normal. Siapa yang tahu? Tuhan di dalam hati. Perceraian dianggap solusi pertama tanpa duduk dan membicarakan solusinya. Dianggap itu biasa karena dia tidak lagi sekarang dengan beta, kita berpisah, itu biasa. Tidak lagi dianggap bahwa perceraian itu tidak ada rekonsiliasi di dalamnya. Maka ketika tidak sama, ketika tidak nyatu, itu dilakukan. Tidak lagi ada pengampunan, kesetiaan masih diambang kehancuran karena menganggap itu biasa. Hidup bersama tanpa pernikahan dianggap biasa. Banyak orang menganggap tidak perlu menikah secara sah. Yang penting kumpul-kumpul. Kalau nyatu, kalau benar-benar kita sepakat, bagus, baru kita lanjut ke arah pernikahan. Dianggap itu biasa. Yang penting saya bisa menghidupi pasangan itu. Pornografi dianggap hiburan karena setiap hari dia datang ada di tangan kita waktu kita buka TikTok dan Snapchat, bahkan juga Facebook. Ini dianggap lumrah dan biasa. Waktu kita mau lihat, kita coba lihat lagi dan kita tertarik. Keserakahan dipuji. Orang jadi matre dalam hidupnya. Kenapa? Ibadah ditukar untuk memburu keuangan di luar. Lebih utama bisnis, pekerjaan. Ibadah tidak bisa membuat saya makan. Ibadah hanya bisa membuat saya, waktu saya terbuang. Maka kita membiarkan hidup kita ikut diambil oleh dunia. Dan kita menghalalkan segala cara untuk
Di budaya apapun, kondisi apapun, pergaulan apapun, dan identitas kita adalah sebagai anak Tuhan. Tidak akan pernah tergores oleh budaya apapun, oleh keadaan apapun. Hidup kita dijamin, dikontrol, dikuasai oleh firman Tuhan. Yang kedua, garam itu bukan saja menghambat kebusukan, tapi memberi rasa. Makanan tanpa garam pasti hambar. Nah, begitu pula dengan kita. Banyak keluarga hidup bersama tapi tidak saling mengasihi. Satu rumah tapi masing-masing hidup sendiri. HP di tangan masing-masing. Komunikasi seperti terbatas karena semua cenderung lihat HP-nya masing-masing. Kehadiran keluarga Kristen harus membawa suasana yang penuh rasa sukacita, rasa damai sejahtera, rasa pengampunan, rasa kasih harus ada di tengah keluarga. Karena orang lain seharusnya bisa bilang ada sesuatu yang mereka lihat di keluarga itu. Mereka memiliki kasih yang luar biasa. Walaupun hidup pas-pasan, walaupun keluarganya bukan orang kaya, tapi mereka bisa memiliki sesuatu yang berbeda karena hidup dalam rumah tangga penuh rasa, penuh cinta. Yang ketiga, garam hanya berguna bila disentuh. Garam tidak akan pernah berpengaruh kalau dia ada di botol atau di dalam wadah itu yang ada garam saja. Tapi kalau dia ditaruh di makanan, garam itu akan memberi warna yang berbeda. Orang akan menikmati makanan dan merasa sukacita karena makanan itu enak. Garam yang disimpan di botol tidak akan pernah memberi manfaat. Ia harus bercampur dengan makanan luar, makanan yang luar. Maka hidup kita pun juga, kalau hanya di lingkungan keluarga dan tidak pernah bergaul dengan orang lain, kita tidak akan pernah membawa efek yang baik bagi banyak orang. Kalau hanya kita di tengah keluarga, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak mengasihi orang lain, tetangga kita, lingkungan di mana kita berada, kita berdampak, kita tidak akan pernah memberi warna, memberi rasa, memberi sesuatu bermanfaat kepada orang lain. Maka menjadi berkatlah bagi tetangga kiri kanan kita. Pedulilah dengan masyarakat di sekitar kita. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan belas kasihan dan membutuhkan uluran tangan kita, tergeraklah hati kita oleh belas kasihan karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Sehingga di dalam ayat ini peringatan yang sangat luar biasa, peringatan yang serius. Jika garam menjadi tawar, kata tawar di sini dia pakai kata bodoh. Jika kamu bodoh, jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, makanya Yesus kasih peringatan yang serius. Karena garam Palestina ini berasal dari laut mati, dia akan tercampur dengan mineral yang lain, sehingga tidak lagi ada faedahnya sama sekali. Dia tidak akan menunjukkan cita rasa garam itu, karena dia sudah terkontaminasi dan kandungan garamnya jadi hilang. Untuk apa? Tidak ada guna kalau garam itu tidak memberi rasa. Tidak ada guna kalau tidak ada fungsi. Maka bentuknya masih sama, tapi fungsinya sudah jadi hilang. Kelihatan itu garam, tapi fungsinya jadi hilang. Kelihatan kita ke gereja, kelihatan kita berdoa, kelihatan kita baca Alkitab, kelihatan kita sama-sama berdoa, tapi kita sudah tidak mengalami rasa di dalam diri kita. Kita tidak lagi mengalami garam di dalam diri kita. Hidup kita sudah jadi asin, sudah jadi tidak lagi asin bagi orang lain. Sehingga Yesus berkata, tidak berguna lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ini kata kasar yang Yesus sampaikan. Bukan berarti kita kehilangan keselamatan, bukan berarti kita dibawa kutuk dan hukum. Kalau kita selalu menganggap itu, atau saya pernah dikatakan, selalu menganggap tidak layak, padahal Yesus sudah melayakkan kita. Kita tidak ada lagi dibawa kutuk, tidak ada lagi sebagai orang yang dilihat sebagai orang berdosa. Kita adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang hidup dengan perjanjian Allah. Maka jangan pernah ada dalam pikiran kita, saya tidak layak
dilihat dari kacamata dunia memahami kita, bukan daripada Tuhan melihat kita. Waktu kalau saya sungguh-sungguh ikut sesuai kebenaran Tuhan, waktu kita tidak serius dengan Tuhan, orang bilang saya saja begitu. Saya katanya cinta Tuhan, pilih ibadah, serius dengan Tuhan, tapi di kantor saya main judi, di kantor saya bohong-bohong tipis, di kantor saya menghalalkan segala cara. Sama, orang tidak respect dengan kita. Waktu kamu bicara tentang Yesus, orang saya pertanyakan, kenapa? Sama, kan sama. Apa yang beda? Tidak ada. Saya juga lakukan aktivitas yang sama dengan dia. Itulah Yesus katakan, dibuang di puncak orang dan tidak ada guna. Yang kedua, keluarga menjadi terang dunia dengan memancarkan Kristus melalui kehidupan kita. Yesus melanjutkan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jika garam berbicara tentang pengaruh yang meresap sampai dari dalam ke dalam, maka terang berbicara tentang kesaksian yang terlihat di luar. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata kamu memiliki terang, tetapi kamu adalah terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan bilang, aku adalah terang dunia. Dan di dalam kitab Matius dia bilang, kamu adalah terang dunia. Itu artinya pancaran terang itu dipancarkan melalui diri Kristus. Karena dia adalah terang, maka kita yang memiliki Kristus, kita memancarkan terang itu. Hidup kita yang kedua bagi dunia karena pancaran yang berasal dari Kristus, bukan dari diri kita. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi terang di luar sana, harus dimulai di tengah-tengah keluarga. Makanya firman Tuhan bilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi untuk bisa membawa terang keluar harus dimulai dari rumah. Misi dimulai di dapur, misi dimulai di kamar, misi dimulai di ruang tamu, bukan di atas mimbar. Misi dimulai bukan waktu kita di gereja, misi dimulai waktu kita sama-sama pergi menangkan jiwa, tapi misi dimulai di mana kau berdiri, di situ kerajaan Allah dimulai. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus memancarkan terang Kristus dimulai di tengah-tengah keluarga. Karena fungsi terang mengusir kegelapan. Pertama kali dunia diciptakan, Tuhan memulai dengan kata, jadilah terang. Karena kegelapan menguasai dunia, maka terang harus diciptakan untuk mengusir kegelapan dari dunia. Gelap tidak pernah bisa mengalahkan terang, tetapi kita yang hidup di dalam Kristus akan semakin menampakkan kasih Kristus bagi banyak orang. Dunia yang kita penuhi ini penuh dengan kebencian, penuh dengan akar pahit, penuh dengan perceraian, penuh dengan kekerasan, kecanduan, keputusasaan. Makanya Yesus melihat orang banyak itu dia naik, dia tunggu murid-murid untuk diajarkan tentang karakter supaya mereka turun dan berbuah menjadi berkat. Kita pun demikian. Untuk jadi terang sepanjang minggu, kita semua harus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara, berubah oleh pembaharuan budi lewat karakter kita di tengah keluarga. Baru kita bisa berdampak di luar sana. Kita bicara tentang misi di luar, kita menggebu-gebu tentang pelayanan di luar, tapi kita di dalam rumah saling benci satu dengan yang lain. Kita di dalam rumah saling teriak satu dengan yang lain. Bagaimana saya bisa lembut di luar kalau di tengah keluarga teriakan-teriakan tiap hari kita dengar. Kalau di luar kita mau melayani, kita bisa melayani orang, pegang tangan dengan orang, tapi di dalam rumah kita tidak saling merangkul, saling memeluk, saling berkata kami mengasihi. Bagaimana anak bisa melihat kasih di dalam keluarga lewat orang tua kalau tiap hari orang tua mencaci maki, tiap hari kebencian,
menjadi terang. Karena selain meninggalkan kita menerangi kegelapan, terang juga memberikan petunjuk jalan bagi kita. Terang membuat kita melihat ada sesuatu yang tidak beres, kita harus selesaikan. Terang membuat kita untuk tidak berkata bahwa saya hebat karena saya bisa membangun keluarga saya. Tapi terang membawa kita bahwa Yesus yang harus dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga di dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya bahwa ketika garam dan terang itu kita lakukan di tengah-tengah keluarga dan menjadi berkat bagi orang lain, tujuan dari semua yang kita kerjakan, nama Yesus dipermuliakan, bukan diri kita, bukan kebanggaan bahwa keluarga itu the best. Selama orang memuji keluarga kita dan berkata karena usaha kita, karena kemampuan kita membantu keluarga, karena kebiasaan kita untuk keluarga kita sukses, kita sementara meninggikan diri kita dan Yesus di antara. Tapi kita akan membuat orang melihat Yesus di dalam kehidupan keluarga kita. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah tujuan akhir dari garam dan terang itu dikerjakan oleh keluarga Kristen. Bukan kemuliaan keluarga, bukan nama baik Bapak, bukan nama baik Ibu, bukan hebatnya anak-anak kita karena mereka berprestasi, tapi nama Tuhan ditinggikan lewat keluarga. Karena ketika Kristus menjadi pusat keluarga, kasih menjadi bahasa yang indah. Pengampunan menjadi kebiasaan yang tiap saat dilakukan, dan kehidupan menjadi terang bagi banyak orang. Karena kalau itu tidak pernah dilakukan, keluarga harus kembali kepada Kristus. Sehingga jangan salahkan orang lain ketika kita bermasalah di lingkungan. Jangan salahkan orang lain ketika anak-anak kita tidak terdidik di luar sana. Jangan salahkan orang lain ketika istri atau suami kita tidak sungguh-sungguh. Itu dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat di mana Injil pertama kali bagi pernikahan dilakukan di tengah keluarga. Keluarga harus menjadi terang melalui hubungan suami dan istri. Dunia bisa berkata kalau sudah tidak cocok pisah saja. Tapi firman Tuhan berkata kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika suami mengasihi istri, istri menghormati dan menghargai suami. Ketika mereka saling mengampuni, maka pancaran terang Kristus terjadi di tengah keluarga. Dan anak-anak memperhatikan itu. Kalau ayah terbiasa minta maaf kepada anak, anak pun juga akan melakukan. Kalau terbiasa ayahnya berkata aku bangga padamu karena kau hebat, walaupun anaknya sementara berproses, anak akan melakukan hal yang sama dalam orang tua. Terang juga melalui orang tua. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Karena mereka melihat apakah ayah benar-benar berdoa sungguh-sungguh, apakah ibu benar-benar bekerja dengan hati. Anak akan melihat itu. Apakah orang tua menghidupi firman di tengah keluarga, anak akan melihat itu. Ya, ibadah keluarga, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum remaja itu hanya cuma momen. Ibadah yang dilakukan bukan yang sesungguhnya dilakukan di tengah keluarga, itu ibadah yang sejati. Keluarga di tengah-tengah keluarga, orang tua punya pegangan yang harus dilakukan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dia mampu menularkan kasih di tengah-tengah keluarga. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 bilang, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anakmu. Mengajar bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Itu harus dilakukan. Karena terang melalui anak-anak, anak-anak dipanggil menjadi terang di mana? Di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Dia harus jujur, menghormati orang tua, tidak ikut membuli teman-temannya,
Tapi lihat sebagaimana sebisanya kita di tengah-tengah keluarga menjadi berkat bagi anak-anak. Jangan menganggap bahwa yang penting anak suci gereja, yang penting dia ikut sekolah minggu, yang penting dia ikut kaum pemuda, biarlah dia dibentuk di sana. Waktu dia pulang, keluarga menjadi peranan yang paling penting. Waktu kami pelayanan di Bulos, di panti, stres, dan juga narkotika, kita pelayanan di situ. Anak-anak dibina, pasien-pasien itu dibina luar biasa secara holistik. Tetapi keluarga pun kita bina. Makanya setiap hari Sabtu kita turun ke keluarga-keluarga, lalu layani mereka, bentuk ibadah, arahkan mereka. Kenapa? Mempersiapkan ketika anak-anak mereka yang stres, yang narkoba ini pulang ke rumah, mereka diterima dengan baik sebagaimana mereka boleh diterima oleh Kristus. Kalau kita layani hanya anak-anak, layani hanya si penderita, tapi keluarganya tidak dilayani, waktu dia kembali akan lebih parah lagi. Kenapa? Karena di tengah keluarga pembentukan mulai terjadi di sana. Sehingga di gereja hanya menyampaikan firman, di gereja hanya bicara tentang Yesus mengasihi, di gereja hanya kasih metode dan pola-pola, tapi di rumah tempat di mana anak-anak bertumbuh, orang tua, suami istri boleh saling mengasihi di tengah keluarga. Maka keluarga punya peran yang aktif. Bukan doa yang panjang di rumah bikin ibadah. 10 menit pun juga di tengah keluarga beribadah. Jadi bukan tunggu semua persiapan duduk yang manis, ada gitar, lalu kemudian ibadah. Ibadah juga waktu kita duduk bersama, doa 10 menit selesai, itu juga ibadah. Baca Alkitab hanya Mazmur, itu juga ibadah. Terlalu banyak penuntut di dalam rumah, anak akan cari di luar sana. Maka di tengah keluarga harus menyatakan pola-pola Kristen, kerja-kerja Allah dinyatakan di tengah keluarga. Mulailah di tengah keluarga sehingga hidup kita berdampak di luar. Pola-pola itu harus dimulai di tengah keluarga. Sehingga keluarga punya peran yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi ingat, sebelum menerangi tetangga, menerangilah pasangan. Ya, sebelum menginjili orang lain, jadilah teladan di dalam rumah. Sebelum saya berkhotbah di tempat ini, saya harus jadi teladan bagi anak dan suami. Sebelum saya melayani di rumah pun juga makanan sudah siap pagi hari. Sebelum saya keluar dari rumah, saya sudah membereskan rumah. Sebelum saya keluar dari kamar, tempat tidur sudah terselesaikan. Itu Injil yang diberitakan dalam kehidupan saya. Kalau dikatakan mau kemana pelayanan, mau kemana ikut Tuhan, tapi di dalam keluarga bersungut orang-orang rumah sepanjang waktu. Kenapa? Air saya nggak ada, makanan saya nggak ada, piring kotor numpuk, pakaian-pakaian numpuk. Apakah itu Injil yang mau dinyatakan? Injil itu selalu dimulai dari dalam. Berkat dari dalam akan terpancar keluar. Garam meresap ke dalam, baru terang itu terlihat oleh semua orang. Maka jadilah berkat di dalam keluargamu, karena disitulah akan terlihat di luar. Jangan pernah salahkan siapapun di luar sebelum kau berubah cara pandangmu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi melihat bahwa Yesus berkata di awal, bukan usahakan menjadi garam dan terang, tapi dia berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Identitas itulah yang sudah diberikan kepada setiap keluarga, karena itu hiduplah sesuai dengan identitas yang Tuhan kasih. Karena dunia tidak membutuhkan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang setiap hari memancarkan kasih Kristus. Maka jadilah garam dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang ditularkan di rumah kita masing-masing. Karena karakter yang dibentuk di dalam rumah akan menjadi kesaksian yang dahsyat di luar dan menjadi berkat. Jadi ingatlah bahwa terang tidak berbicara, tapi kehadirannya mengusir terang. Kehadiran kita di mana saja akan memberi dampak. Jadilah keluarga yang menjadi keluarga yang membawa kekudusan dimanapun kita berada, karena dimulai dari dalam. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kita. Kembali ke keluarga, mari kita sama-sama benahi keluarga kita, karena keluarga kita adalah tempat di mana misi dimulai. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur.